Udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ocha Jian Azahra dengan NPM 2214071029 dari kelas TEP A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sistem transmisi manual pada mobil dan juga sistem transmisi manual pada motor. Jadi di sini ada daftar isinya, yaitu pengertian transmisi pada mobil, komponen transmisi pada mobil, tips perawatan transmisi pada mobil manual, kekurangan transmisi mobil manual, pengertian transmisi pada motor, komponen transmisi pada motor, tips perawatan transmisi pada motor manual, dan juga kekurangan transmisi pada motor manual. Transmisi pada mobil, transmisi manual pada mobil. Transmisi adalah sebuah komponen yang terdapat pada mesin yang berfungsi untuk mengubah kecepatan serta tenaga putaran. Kecepatan dan tenaga putaran didapat dari mesin pada roda tersebut akan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Pada dasarnya, sistem transmisi pada mobil dapat dibagi menjadi dua, yaitu transmisi mobil manual dan juga transmisi mobil otomatis. Perbedaan untuk keduanya terletak pada cara perpindahan transmisi perpindahan gigi. Mobil yang menggunakan transmisi manual menganut prinsip momen yang sederhana. Transmisi manual sendiri bekerja berdasarkan rasio roda gigi. Dengan melakukan pengubahan pada rasio roda gigi pada sistem transmisi akan membuat mobil mengalami perbedaan output kecepatan karena pada dasarnya transmisi adalah pergerakan yang terdiri dari berbagai komponen mesin. Maka dari itu kita harus memahami dengan baik cara mengatur perpindahan gigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang terdapat pada transmisi manual pada mobil. Yang pertama itu ada poros transmisi atau transmission input salt. Komponen ini merupakan poros atau roda gigi yang bekerja sama dengan kopling yang berfungsi sebagai memutar gigi pada gearbox. Yang kedua itu ada gigi transmisi atau gear transmission. Komponen ini berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output atau gaya torsi. Pengubah gigi transmisi tentunya akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh kendaraan. Selanjutnya itu gigi penyelesaian atau synchronizer. Peran dari komponen ini terlihat pada saat pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman dan juga nyaman meskipun mobil sedang dalam keadaan berjalan. Selanjutnya itu ada garpu pemindah atau shift fork. Garpu pemindah ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Selanjutnya itu ada tuas penghubung atau shift linkage. Adapun fungsi dari tuas penghubung ini adalah sebagai penghubung antara tuas persneling dengan shift fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindahan. Selanjutnya ini ada tuas transmisi atau tuas pemindah persneling atau biasa kita sebut dengan gear shift lever. Tuas ini berfungsi sebagai pengendali pengemudi agar bisa melakukan pemindahan gigi transmisi sesuai dengan kondisi pengemudi yang mereka inginkan. Komponen ini biasanya terletak berada berdekatan dengan sang pengemudi. Komponen selanjutnya itu ada bak transmisi atau transmission case. Bak transmisi digunakan sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya. Selain itu, bisa juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi pada mobil. Dengan demikian, pergerakan atau pergeseran setiap komponen di dalam mesin transmisi mobil bisa tetap lancar dan juga halus. Selanjutnya itu ada output shaft yang merupakan sebuah poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Selain itu,
Komponen tersebut juga bisa digunakan sebagai dudukan persneling pada sebuah mobil. Komponen selanjutnya itu ada bantalan atau bearing atau biasa kita sebut dengan main bearing. Sebenarnya, komponen ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Counter gear yang selanjutnya itu ada counter gear. Counter gear digunakan untuk menghasilkan torsi dan gigi input menuju gigi kecepatan. Di sini juga saya akan menjelaskan atau memberikan tips perawatan kepada transmisi mobil manual. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah rutin mengganti oli transmisi. Yang kedua itu saat kita mengganti oli transmisi itu kita harus memilih oli transmisi yang berkualitas. Selanjutnya itu hanya gunakan suku cadang bermutu baik, style kopling sesuai dengan pabrikan, dan operasikan gigi dengan benar. Saya juga akan menjelaskan tentang kekurangan transmisi pada mobil manual. Kekurangan yang pertama itu terletak pada kurang efisien. Mobil manual secara umum kurang efisien daripada transmisi otomatis. Hal ini dikarenakan pengemudi harus menggunakan kedua kakinya dan tangannya untuk berganti gigi. Hal ini berarti bahwa pengemudi harus meluangkan lebih banyak waktu untuk beralih dari satu gigi ke yang lain, yang dapat mengakibatkan lebih banyak bahan bakar yang terbuang. Yang kedua itu kekurangan dari transmisi mobil manual itu ada lebih berat. Mobil manual cenderung lebih berat daripada mobil otomatis karena perangkat transmisi manual yang digunakan itu membutuhkan lebih banyak komponen daripada komponen yang dibutuhkan di mobil yang manual, yang otomatis. Hal ini dapat menyebabkan mobil menjadi lebih berat dan mengurangi efisiensi dari bahan bakar. Yang ketiga itu lebih rumit. Transmisi mobil manual memerlukan lebih banyak komponen daripada transmisi otomatis. Hal ini membuatnya lebih rumit untuk dikendalikan dan membutuhkan lebih banyak pengetahuan untuk mengemudikan mobil ini dengan benar. Selanjutnya itu membutuhkan lebih banyak latihan. Pengemudi yang tidak terbiasa dengan transmisi manual mungkin membutuhkan banyak latihan dan pengalaman untuk menggunakannya dengan benar. Ini dapat menyebabkan kendaraan menjadi tidak stabil atau bahkan menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya itu lebih mahal. Transmisi manual cenderung lebih mahal untuk dipasang dan membutuhkan lebih banyak perawatan daripada transmisi otomatis. Ini dikarenakan komponen yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya lebih banyak dan juga lebih rumit. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang solusi perawatan yang murah. Itu dengan cara yang tadi saya jelaskan itu tips perawatan transmisi mobil manual. Itu dengan cara rutin mengganti oli transmisi, pilih oli transmisi yang berkualitas, hanya menggunakan suku cadang yang bermutu baik, style kopling sesuai dengan pabrikan, dan operasikan gigi dengan benar. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem transmisi manual pada motor. Transmisi manual pada motor itu adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi serta perpindahan gigi yang dioperasikan dengan tangan pada mobil atau dengan kaki yaitu pada motor. Gigi percepatan dirangkai di dalam kotak gigi atau gearbox. Untuk beberapa kecepatan biasanya berkisar antara 3-6 gigi. Percepatan maju ditambah dengan 1 gigi mundur atau R. Gigi percepatan yang digunakan tergantung kepada kecepatan kendaraan. Pada kecepatan rendah atau menanjak digunakan gigi percepatan 1 dan seterusnya kalau kecepatan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya.
Kalau mengurangi kecepatan gigi, percepatan diturunkan. Pengereman dapat dibantu dengan menurunkan gigi percepatan. Pada transmisi manual terdapat berbagai komponen yang bekerja membentuk mekanisme perbandingan gigi rasio. Selain itu, terdapat juga mekanisme penghubung antara tuas persneling dengan transmisi. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut merupakan komponen transmisi manual beserta dengan fungsinya. Yang pertama itu ada input shaft. Komponen transmisi manual ini merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan kopling dan meneruskan putaran dari kopling. Yang kedua itu ada counter gear dan shaft. Merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan perbandingan rasio. Yang selanjutnya itu ada gigi percepatan, berfungsi untuk menghasilkan perbandingan rasio. Clench hub. Yang selanjutnya itu ada clench hub, berfungsi untuk menghubungkan putaran dari shaft ke gigi percepatan. Selanjutnya juga ada hub shaft, yaitu berfungsi untuk menghubungkan putaran dari shaft ke gigi percepatan. Selanjutnya ada synchronizer ring, berfungsi untuk menyamakan putaran shaft dan gigi percepatan. Selanjutnya ada bearing, yaitu fungsinya sebagai bantalan atau input shaft, output shaft, dan counter gear agar bisa berputar dengan lembut dan mengurangi kerugian gesekan dari benda yang bergerak. Komponen selanjutnya itu ada garpu pemindah atau shift fork, berfungsi untuk memindahkan gigi percepatan sesuai keinginan dengan cara shift fork mendorong mekanisme hub shaft. Selanjutnya itu ada tuas transmisi. Biasanya tuas transmisi ini terletak di samping pengemudi yang bertujuan untuk memindahkan gigi percepatan dengan cara meneruskan gerakan dari pengemudi menuju tuas penghubung transmisi. Selanjutnya ada output shaft, itu fungsinya sebagai penerus putaran dari gigi percepatan menuju propellant shaft. Zoom lagi. Komponen selanjutnya itu ada tuas penghubung transmisi. Letaknya ini di antara tuas transmisi dan garpu perpindahan yang berfungsi untuk melanjutkan pergerakan dari tuas transmisi menuju garpu perpindahan. Selanjutnya ada detent ball, terletak di dalam transmisi dan terpasang bersama dengan pegas. Jumlahnya sama dengan jumlah batang garpu pemindah, berfungsi untuk memberikan feeling kepada pengemudi saat memindahkan tuas transmisi dan mencegah tuas transmisi ke netral saat sudah masuk gigi. Selanjutnya itu ada batang garpu pemindah atau biasa kita sebut dengan shift fork shaft, berfungsi sebagai tempat pemasangan dari garpu pemindahan. Selanjutnya itu ada detent plate, itu terletak di antara batang garpu pemindah dan berfungsi agar tuas transmisi hanya bisa masuk ke salah satu gigi percepatan saja. Kemudian ada tips perawatan transmisi motor manual. Caranya itu nggak jauh beda sama transmisi pada mobil manual. Itu dengan cara rutin mengganti oli transmisi, pilih oli transmisi yang berkualitas, hanya menggunakan suku cadang yang bermutu baik, setel kopling sesuai dengan pabrikan, operasikan gigi dengan benar. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari mobil dengan transmisi manual. Jadi mobil transmisi manual itu kelebihannya itu lebih mudah dirawat. Mobil dengan transmisi manual biasanya lebih mudah dirawat daripada transmisi otomatis. Sebagai permulaan, sebagian besar transmisi manual cenderung tidak terlalu rumit daripada otomatis, yang berarti lebih sedikit masalah yang akan terjadi. Satu-satunya item perbaikan yang sering terlihat pada sebagian besar perpindahan stick adalah kopling, dan komponen ini biasanya tidak perlu diganti. Kelebihan selanjutnya itu oli yang lebih awet. Mobil transmisi manual menggunakan oli roda gigi atau oli mesin. Dalam banyak kasus, tidak seperti cairan transmisi otomatis atau ATF,
Cairan ini tidak cepat rusak seiring waktu dan tidak perlu sering diganti. Beberapa produsen bahkan menyarankan bahwa cairan transmisi manual tidak perlu diganti kecuali jika ada kebocoran atau setelah perbaikan selesai. Selanjutnya itu lebih hemat bahan bakar. Penghematan bahan bakar biasanya jauh lebih baik pada mobil yang dilengkapi tongkat persneling. Ini karena transmisi manual memiliki rotasi per menit RPM lebih rendah sehingga membutuhkan bahan bakar lebih banyak jika dibandingkan dengan transmisi otomatis. Dengan transmisi manual bisa menghemat bensin hingga 5% sampai 15% hingga dibandingkan dengan mobil otomatis. Selanjutnya itu lebih mudah dikendalikan. Mengendarai mobil stick shift memberikan Anda kendali yang lebih baik atas kendaraan Anda tanpa konversi yang terus-menerus mendorong ke depan, maka hal itu akan memudahkan dalam mengerem. Ditambah biasanya harga mobil transmisi manual itu lebih murah saat masih baru daripada rekan otomatisnya, terutama di kelas pasar bawah. Saya juga akan menjelaskan kembali tentang kekurangan mobil dengan transmisi yang manual. Mobil transmisi manual ini kekurangannya itu lebih sulit untuk dipelajari. Belajar dengan mobil transmisi manual ini seringkali membutuhkan lebih banyak waktu karena Anda harus melakukan peradaptasian dengan perubahan gigi dan penyesuaian kopling. Selanjutnya ini mengemudi lalu lintas padat. Mengemudi dalam kondisi lalu lintas yang padat ini bisa menjadikan kekurangan bagi motor mobil yang bertransmisi manual dikarenakan penghentian atau start yang konstan dan pergantian gigi yang dilakukan secara manual. Selanjutnya itu sulit digunakan pada wilayah perbukitan atau puncak-puncak. Berhenti di atas bukit dengan mobil manual tampaknya itu bisa mengakibatkan banyak kemungkinan terjadinya kecelakaan, karena jika pengemudinya itu nggak benar-benar ahli dalam mengendalikan mobil itu bisa mundur dan menabrak atau bahkan jatuh. Untuk menjaga kopling, kaki kiri kita itu harus digunakan mengendari mobil itu menggunakan stick shift. Seiring waktu itu bisa mengacaukan persendian kaki. Karena itu kekurangan mobil manual ini mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan dikarenakan mobil ini bisa tiba-tiba mundur. Selanjutnya itu terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan transmisi manual jika terjadi kerusakan kepada mobil transmisi manual. Perawatannya itu biasanya cukup menguras kantong, karena itu kita perlu untuk merawat dan menjaga agar transmisi manual agar tetap awet. Kalau dibandingkan dengan yang otomatis, mobil manual ini punya kualitas yang lebih kuat saat ditanjakan. Itulah mengapa beberapa orang memang senang berkendara di medan lintasan ekstrim lebih senang menggunakan mobil manual dibandingkan dengan mobil matic. Biasanya perkiraan biaya perbaikan mesin manual itu ada permasalahannya itu ada sistem manual bisa sangat terjadi meskipun sistem transmisi ini dinilai lebih bandel dibandingkan dengan jenis transmisi matic. Adanya kesalahan dalam penggunaan hingga komponen transmisi yang jarang dilakukan perawatan bisa menjadi penyebab transmisi mobil manual mengalami permasalahan. Apabila transmisi manual sudah mengalami permasalahan, tentu servis adalah solusi yang paling dituju agar kondisi transmisi manual bisa kembali prima. Adapun biaya yang harus dikeluarkan saat melakukan servis itu tergantung pada mobil yang digunakan. Tentang biaya perbaikan transmisi manual yang perlu dikeluarkan itu kisaran dengan ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk biaya ganti kopling dan oli transmisi manual. Sehingga kembali saya tekankan, kita itu harus melakukan tips perawatan transmisi mobil dan juga motor manual dengan baik dan benar, yaitu dengan cara
Gunakan oli transmisi yang dengan baik dan juga dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya itu dengan setel kopling dengan baik dan benar. Kemudian ganti oli transmisi dengan teratur. Selanjutnya itu operasikan gigi dengan benar dan setel kopling sesuai dengan pabrikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon ampun. Saya juga mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.